Baik, bisa diceritakan bagaimana kronologi dugaan keracunan pelajar SD ini, rekan Saiful? Baik sahabat Tribunnews ya, diinformasikan kepada sahabat Tribunnews dimanapun berada bahwa telah terjadi dugaan keracunan yang dialami 11 pelajar sekolah dasar, yaitu sekolah dasar negeri di Jati Barat di wilayah Kecamatan Petangaan, Kabupaten Jepara hari ini 8 Januari 2026. Nah, informasi awal adanya dari dugaan keracunan ini terkuak ketika 11 pelajar ini yang kemudian ada dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan juga kelas 5 yang kemudian dilarikan oleh guru untuk menjalani penanganan medis segera mungkin di unit gawat darurat yang ada di Puskesmas Petangaan. Nah, pada mulanya kronologi yang disampaikan oleh guru dari sekolah tersebut bahwa pada mulanya kebiasaan anak untuk melakukan ataupun jajan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai biasanya memang sudah menjadi hal yang wajar. Biasanya anak setelah datang ke sekolah itu melakukan ataupun jajan ya, jajan-jajanan yang ada di depan sekolahan biasanya yang dari para pedagang kaki lima yang sudah mangkal sejak pagi hari. Nah, saat itu memang KBN kegiatan belajar mengajar pada jam pertama ini tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan ketika guru di masing-masing kelas ini melangsungkan pembelajaran. Nah, tiba-tiba sekiranya pukul setengah 9 ataupun 8.30, kemudian ada dua pelajar, yaitu pelajar dari kelas 1 dan juga pelajar dari kelas 3, yang kemudian mengeluh sakit perut, rasa ingin diare, dan juga muntah. Nah, dua pelajar ini kemudian kebijakan dari kepala sekolah dan juga guru diantarkan untuk pulang karena memang kebetulan dua anak ini kondisi ataupun letak dari rumah tinggalnya tidak jauh dari sekolahan. Namun setelah dua orang ini diperbolehkan untuk izin pulang karena memang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran lebih lanjut, akhirnya sekolah mendapatkan kabar lebih lanjut karena dua anak ini yang kemudian sudah diizinkan untuk pulang ternyata di rumah muntah-muntah hebat dan berulang kali hingga keadaannya lemah. Dan dari itu kemudian dua orang ini, dua siswa ini kemudian dilarikan ke Puskesmas Petangaan dan langsung dilakukan penanganan medis lebih lanjut oleh tim medis yang ada di Puskesmas. Nah, tidak hanya sebatas ini, karena memang setelah adanya kasus dua orang ini, dua pelajar ini kemudian disusul oleh 9 pelajar lain yang kemudian ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga kelas 4 dan 5 yang kemudian mengalami gejala serupa yaitu muntah-muntah, kemudian perut sakit atau mual, dan juga pusing dan juga lemas ya yang kemudian harus dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tim dari medis puskesmas. Nah, dari itu kemudian dilakukan observasi dan juga penanganan medis, bantuan medis oleh puskesmas dan 10 pelajar diantaranya sudah diperbolehkan untuk pulang, sementara satu pelajar karena memang kondisinya cukup memprihatinkan karena lemas yang terlalu berat, akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas setempat. Demikian. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari guru dan juga tenaga medis, rekan Saiful? Baik, guru dari sekolah tersebut memang sudah menyampaikan kronologi lengkapnya, baik itu kepada dinas terkait, yaitu dinas kesehatan, kemudian kepada kepolisian dan juga beberapa pihak yang kemudian terlibat untuk melakukan penanganan ini atas dugaan dari keracunan. Namun belum bisa dipastikan apakah memang eh, 11 anak yang kemudian mengalami gejala hampir serupa ini merupakan korban dari keracunan. Sementara pihak-pihak lain seperti tenaga medis yang juga dari dinas kesehatan sudah terjun langsung untuk mengambil sampel dari makanan yang kemudian uh, dibawa ke laboratorium kesehatan daerah untuk dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui pasti apakah sampel makanan ini yang mengandung yang juga menyebabkan terjadinya gejala-gejala yang mengarah